Elektabilitas Capres Prabowo Subianto terus menguat pemirsa. Dalam hasil survei terbaru dari Indonesia Political Opinion atau IPO dan lingkaran survei Indonesia, elektabilitas Prabowo lebih tinggi dibandingkan Anies dan Ganjar. Dari hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion atau IPO periode November 2023, elektabilitas Capres Prabowo Subianto mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo ada di angka 37,5%, disusul Anies Baswedan dengan 32,7% dan Ganjar Pranowo 28,3%. Bahkan ketika disandingkan dengan pasangan cawapresnya, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran ada di angka 36,2%, Anies Muhaimin 34,1%, dan Ganjar Mahfud 27,1%. Menguatnya elektabilitas Prabowo didapat dari para pemilih muda yang suka dengan branding Prabowo Gemoy. Kenapa angka ini tinggi? Karena sekali lagi anak-anak muda itu mereka hanya akan mengikuti tren. Ya ini contoh sederhananya saja lah ya. Iya misalnya dengan istilah gemo yang sekarang di Prabowo Subianto. Goyangan Prabowo yang kemudian dieskalasi menjadi gerakan-gerakan tren. Begitu kan kira-kira. Itu anak-anak muda akan menyukai itu. Dan berpeluang itu akan menarik mereka untuk memilih. Tapi memilih dalam batasan tren. Bahwa ketika memilih Prabowo itu ya saya masuk bagian dari grupnya Prabowo yang menyenangkan, yang ceria dan segala macam. Selain dari Indonesia Political Opinion, lingkaran survei Indonesia juga telah merilis survei elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Hasilnya, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan angka elektabilitas mencapai 40,3%. Disusul pasangan Ganjar Mahfud dengan 28,6% dan pasangan Anies Muhaimin dengan elektabilitas 20,3%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui lebih jauh pemirsa hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres dari lingkaran survei Indonesia, kita akan berbincang dengan Aji Alfarabi selaku peneliti dari LSI. Selamat sore Mas Aji. Halo Mas Aji. Selamat sore Mbak Tisa. Ya. Mas Aji, 40% angka yang cukup selamat tinggi. Sore Mbak Tisa. Apa faktor yang membuat elektabilitas Prabowo ini tampaknya terus menguat dari hasil pemantauan LSI? Iya, terima kasih Mbak Tisa. Jadi kita baru saja selesai rilis hasil survei terbaru LSI dan IJA ya, yang datanya kami ambil di tanggal 6 hingga tanggal 13 November 2023. Jadi baru saja selesai kami rilis di kantor. Dan memang dari data yang kami temukan ya, saat ini Prabowo Gibran adalah pasangan yang paling tinggi elektabilitasnya mencapai 40,3%, disusul Pak Ganjar Mahfud 28,6 dan pasangan Anies Muhaimin. Kalau dari sisi alasan mengapa mengalami kenaikan, kami tadi temukan ada 6 alasan penting ya mengapa kemudian terjadi kenaikan pasangan Prabowo Gibran. Yang pertama adalah memang ada kenaikan dari sisi elektabilitas personal Pak Prabowo ya, yang dari survei kita di bulan Oktober kurang lebih sekitar 36% naik ke angka 41%. Yang kedua adalah ada kenaikan pemilih Pak Jokowi di kelas atau kelompok pemilih milenial ya. Jadi angkanya terjadi tren kenaikan dari 36, sekian persen naik ke 41%. Kemudian ada juga kenaikan di pemilih wong cilik ya. Jadi pemilih yang berada di kelas ekonomi menengah bawah juga mengalami kenaikan. Dan yang keempat adalah kita membaca sudah mulai bekerjanya Gibran Effect ya. Jadi Gibran Effect ini terjadi di 3 kelompok pemilih. Jadi pemilih pertama adalah pemilih milenial ya. Di situ tadi sudah kami sampaikan ada kenaikan karena ada efek Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan yang kemudian yang kedua ya, kita melihat gayanya Pak Prabowo yang berbeda dibanding pemilu sebelumnya, itu mampu kemudian menarik simpati dari pemilih muda. Yang kedua adalah ada kenaikan di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah di survei kita sebelumnya pasangan ini Prabowo Gibran hanya di angka kurang lebih 10%, sekarang naik di angka 24%. Jadi ada selisih yang mulai mengecil di Jawa Tengah
antara Prabowo Gibran dan pasangan Ganjar Mahfud. Dan yang terakhir adalah ada kenaikan di pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Jadi pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi, kita melihat datanya makin banyak yang kemudian memilih pasangan Prabowo Gibran dan ada sebagian pemilih yang lari dari pasangan Ganjar Mahfud. Ya, Mas Aji, itu survei kan dilakukan terhadap usia berapa sampai berapa, Mas Aji? Karena kan besok ini ketika kita mencoblos suara, yang paling banyak ini kalau tidak salah adalah pengguna hak suara dari generasi milenial. Apakah semuanya itu yang menjadi katakanlah jadi objek survei ini adalah semuanya milenial atau bagaimana, Mas Aji? Iya, ini pemilih yang kita ambil secara proporsional. Jadi ini survei nasional menggunakan 1.200 responden dengan margin error kurang lebih 2,9%. Ini survei tatap muka. Jadi secara populasi, semua populasi pemilih yang ada di Indonesia yang punya hak pilih itu terambil secara proporsional ya. Walaupun kemudian dari data yang kita breakdown ya, elektabilitas pasangan itu kemudian kita coba untuk breakdown di beberapa segmen pemilih, termasuk di pemilih kelas milenial yang angkanya semakin banyak ya, di kurang lebih sekitar 40 hingga 50% ya. Kemudian di pemilih kelas terpelajar ya. Jadi ada satu temuan juga yang penting dari rilis kita hari ini bahwa memang di pemilih kelas terpelajar ya, mereka yang berpendidikan atas sebetulnya pemilih yang terpengaruh dengan isu-isu dinasti politik, kemudian isu soal putusan Mahkamah Konstitusi, isu-isu soal demokrasi dan lain-lain ya. Memang kita lihat trennya ada sedikit berbeda ya di kelas pemilih ini. Misalnya approval rating Pak Jokowi mengalami penurunan di kelas pemilih ini, namun di kelas pemilih Wong Cilik mengalami kenaikan. Begitupun dengan dukungan terhadap Prabowo Gibran di kelas pemilih terpelajar mengalami sedikit penurunan ya, namun di pemilih kelas Wong Cilik mengalami kenaikan. Justru pasangan Pak Anies dan Caimin ini kita lihat trennya mengalami kenaikan di kelompok pemilih kelas menengah atas. Jadi surveinya kita ambil secara proporsional sehingga mewakili representasi populasi pemilih secara nasional. Oke, ini kan menarik ya melihat bahwa Prabowo Gibran 40%, kemudian Kak Ganjar dan Anies ini berada di posisi satu dan berada di posisi kedua dan ketiga. Kalau kita lihat antara Anies dengan Ganjar, yang mengalami tren penurunan mana sekarang ini, Mas, dari hasil survei yang terakhir dari LSI? Ya, memang ini cukup mengejutkan ya hasilnya ya, karena baru sebulan lalu survei kita menunjukkan bahwa Prabowo dan Ganjar itu selisihnya hanya kurang lebih 1 hingga 2%. Namun saat ini selisihnya makin menjauh ya. Kurang lebih sekitar 11% antara pasangan Prabowo dan Pak Ganjar ya. Jadi Pak Prabowo Gibran kurang lebih 40,3%, pasangan Ganjar Mahfud 28,6% dan Anies Caimin di angka 20,3%. Jadi pasangan Ganjar Mahfud mengalami penurunan kurang lebih sekitar 6% dibanding survei sebelumnya. Sementara pasangan Anies Caimin ini justru mengalami kenaikan dari 15% naik ke 20%. Jadi ada penurunan elektabilitas dari pasangan Ganjar Mahfud. Dan kalau kita lihat dari data temuan survei terbaru kita, ini tadi sudah kami juga sampaikan dalam rilis kami bahwa Pilpres kemungkinan terjadi dalam 2 putaran dan pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang sudah bisa meraih tiket untuk masuk ke putaran kedua ya, minimal dengan mengacu survei kita per hari ini dan 1 tiket lagi masih diperebutkan antara pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Anies Caimin. Mengapa kemudian kita mengatakan 2 pasangan ini masih bisa memperebutkan tiket kedua? Karena kita lihat selisihnya mulai mengecil ya antara Ganjar Mahfud dengan Anies Caimin. Oke, kalau seandainya nanti masuk ke 2 putaran, suara masing-masing ini apakah nanti katakanlah kalau 2 putaran, apakah nanti akan ada sesuatu gebrakan? Apakah nanti orang yang kedua selain Prabowo Gibran ini justru akan mendapatkan sumbangan elektabilitas dari pasangan lainnya yang tidak masuk ke putaran kedua? Apakah itu sudah terbaca, Mas Aji? Ya, kalau kita buat simulasi, walaupun tadi tidak kita rilis dalam survei kita hari ini, tapi dalam simulasi head to head, memang saat ini Prabowo Gibran melawan siapapun ya, melawan Ganjar Mahfud ataupun melawan Anies Caimin di putaran kedua, posisinya Prabowo Gibran masih unggul ya dibanding 2 pasangan lainnya ya, baik melawan Ganjar Mahfud ataupun melawan Anies Caimin. Tapi yang menarik adalah kita melihat tren ya, walaupun
trennya hanya sebagian yang lari ya. Tapi dari temuan survei kita hari ini terlihat bahwa pemilih Ganjar ini sebagian sudah mulai masuk ke pasangan Anies Caimin, walaupun angkanya belum terlalu signifikan ya. Ya, Mas Aji, terakhir, apakah kira-kira angka ini akan konsisten sampai dengan nanti masa pemilihan suara, pemungutan suara 14 Februari? Apakah kira-kira ini ada kecenderungan yang konsisten atau mungkin nanti kondisi akan bisa berbalik, Mas Aji? Ya, saya melihat dua hal yang biasanya menjadi hukum dalam elektoral dalam pemilu kita. Yang pertama adalah bagaimana kemudian masing-masing pasangan capres mengelola sentimen positif dan sentimen negatif di dalam 2 bulan terakhir ini ya. Jadi kalau kemudian sentimen negatif bisa diimbangi atau bahkan bisa kemudian lebih kuat sentimen positif dalam waktu 2 bulan ke depan, maka elektabilitas pasangan calon bisa stabil atau bahkan naik. Tapi kalau kemudian justru sentimen negatifnya makin banyak, maka ini juga akan bisa menurunkan suara dari pasangan calon. Yang kedua adalah kita melihat masih ada 10,8% pemilih yang belum menentukan pilihan, dan ini sebetulnya masih punya kans untuk memilih di antara ketiga pasangan calon, sehingga sedikit akan mengubah peta dukungan. Dan yang ketiga adalah seberapa kuat nanti ya pasangan capres maupun tim pasangan capres melakukan kampanye dalam 3 bulan terakhir nanti. Jadi saya pikir memang masih ada kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi. Namun tadi yang sudah kami sampaikan dalam rilis bahwa kemungkinan Pilpres akan terjadi dalam 2 putaran, dan pasangan Prabowo Gibran sudah bisa kita katakan bahwa aman untuk tiket ke putaran kedua. Tinggal 2 pasangan yang lain ya, Ganjar Mahfud dan Anies Caimin, yang kemudian masih punya peluang untuk memperebutkan tiket yang kedua. Baik, terima kasih Mas Aji Alfarabi dari LSI DNIJA. Selamat sore. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, termasuk apa-apa saja larangan pose berfoto bagi ASN di masa pemilu tahun 2024 ini. Tetaplah bersama kami.